kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembah Dia. Lupakan segala cemas dan duka, luaskan. Ya, apa kabar Bapak dan sekalian? Iya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Agustus. Kalau kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, semuanya karena kasih karunia Tuhan saja. Kita dilindungi dari segala macam penyakit, dari virus, dari para bahaya. Bahkan kita diberi kecukupan makan, minum, sandang, pangan, ya. Bahkan kita diberi kesanggupan untuk menghadapi setiap permasalahan hidup kita. Puji Tuhan, kini saatnya kita akan berada di sini, masuk dalam hadirat-Nya. Kita akan menyatukan hati kita untuk memuji, meninggikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih, hanya untuk memuji Allah kita, Yesus Kristus. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembah Dia. Bersama kita di sini, bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembah Dia. Lupakan segala cemas dan duka, luaskan kuasa Tuhan bekerja. Dengan segala hati dan jiwa, puji yang maha mulia. Haleluya. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembah Dia. Lupakan segala cemas dan duka. Amin. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Dengan segala hati dan jiwa, puji yang maha mulia. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembah Dia.
pagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita awali ibadah kita dengan doa bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi yang bertahta dan berkuasa sepanjang hidup kami, Engkaulah pencipta dan yang menghendakinya, sehingga kami semua ada oleh karena kehendak-Mu. Pagi ini kami datang mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami dengan kehidupan yang nyaman, yang nyata. Kau memberikan damai sejahtera di hati kami. Kau menyertai dan melindungi kami sehingga kami boleh datang ke hadirat-Mu bersama-sama pada pagi ini. Tuhan, kami punya satu niat bersama-sama yang kami lakukan saat ini adalah mengucap syukur, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu kami mohon kepada Tuhan Roh Kudus, mudahkanlah kami, pimpinlah kami, sehingga setiap hati, setiap tutur kata boleh kami lantunkan ke hadapan-Mu sebagai puji, hormat dan kemuliaan atas Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Waktu yang sangat indah kami boleh berhadapan dengan Engkau. Dan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nasihat dunia berkata, saat orang lain tak bisa diandalkan, jadikan diri sendiri sebagai kekuatan. Tapi tentu tidak bagi kita, sebab kekuatan dari diri kita pun sangat terbatas. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dengan tangannya yang perkasa, yang selalu memegang tangan kita, sehingga kita dimampukan melewati hari demi hari kita. Bahkan berkat-berkatnya pun tidak pernah terbatalkan bagi kita. Sehingga sampai hari ini kita ada dalam pemeliharaannya. Betul Bapak Ibu? Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat Tuhan turun atas hidup kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini dan penuh sukacita sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri sekali lagi. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tanpa kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yes, tepuk tangan doa kita.
setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Katakan sekali lagi, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan lagi. Bersama katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, beri kemuliaan untuk Allah kita. Silakan duduk kembali. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan kita, tujuan utamanya tidak lain adalah untuk supaya kita memuji, memuliakan nama Dia. Hidup kita selayaknya harus menjadi penyembahan bagi Dia. Kalau kita beribadah hari ini, tujuan utama kita tidak lain untuk memuji, menyembah Tuhan kita. Mari kita akan lebih dalam memasuki hadirat Allah. Sungguh-sungguh kita memasuki hadirat-Nya dalam pujian dan penyembahan kita. Sebab kita tahu bahwa hidup kita sesungguhnya adalah penyembahan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah Tuhan, karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
matamu, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan ku tahu hidupku berharga penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Benar Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sebagai doa kita. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes Lord Jesus, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap
siapa kami ya Tuhan. Sesungguhnya Engkau menciptakan kami hanya untuk kepujian bagimu, hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Oh ya Allahku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Inilah hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar sebagai orang yang seharusnya terus memuji meninggikan Engkau dalam hidup kami. Seringkali kami jatuh bangun dalam hidup kami. Hidup kami tidak memuliakan Engkau, tapi sebaliknya hidup kami menyakitkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih kami disadarkan betapa ketika Engkau menciptakan kami, tujuan utama adalah untuk memuji, membesarkan, meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Di hari-hari yang akan kami lewati, minggu, bulan, bahkan tahun. Kami mohon Tuhan, terus ingatkan kami betapa kami ini berharga di hadapan Tuhan. Betapa Engkau telah menciptakan kami sedemikian rupa sebagai kepujian bagi Engkau. Ya Roh Kudus, kami terus mohon topangan-Mu, kami terus mohon pimpinan-Mu, kami terus mohon pertolongan-Mu agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami telah membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu, supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi maksud-Mu hari ini. Dan sebagai orang-orang ciptaan-Mu, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya jam pemberitaan firman-Mu dan hamba-Mu yang akan melayani di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih. Selamat datang di rumah Tuhan, semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan, kita masih dilindungi, kita masih dibungkus, kita masih dikuatkan. Dalam dunia ini merupakan berkat yang sangat besar bagi kita. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke firman Tuhan. Hari ini adalah khotbah ketiga yang diambil dari kitab Wahyu.
Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mendengarkan khotbah pertama dan kedua, boleh membuka kembali YouTube dengan tagar GIA Purwokerto, akan mendapat semua khotbah-khotbah dan ibadah online yang dipersiapkan. Jadi jangan khawatir akan ketinggalan untuk firman Tuhan. Baiklah, pagi ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari kitab Wahyu pasal 4 sebagai garis besar yang ketiga. Di dalam kitab Wahyu pasal pertama, Tuhan Yesus mengenalkan dirinya. Dalam Wahyu 2 dan 3, Tuhan Yesus mengatakan apa yang sedang terjadi. Lalu dalam pasal 4 sampai pasal 22, ialah sesuatu yang harus akan terjadi. Jadi kita akan tahu masa depan apa yang bakal terjadi dari kitab Wahyu. Pasal 4 ini saya beri judul Wahyu Persidangan Surgawi. Wahyu Persidangan Surgawi. Ternyata Allah Bapa dan seluruh perangkatnya di surga sudah bersidang untuk memutuskan apa yang bakal terjadi terhadap dunia di akhir zaman, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka dari itu mari kita melihat dari permulaan persidangan yang ada dalam pasal 4. Mari kita baca pasal 4 ayat 1 sampai 11. Seperti biasa saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan seterusnya, nanti ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya.
bersama. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Di dalam pasal 4 sampai pasal yang ke-10, kita melihat satu rangkaian persidangan yang terjadi di surga, seperti yang ditulis dalam pasal 1, bahwa Yohanes dalam roh diangkat ke surga, terbuka pintu di surga, dan di sana ditunjukkan bagian yang dikatakan, dari itu aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi semuanya di dalam pasal 4 sampai pasal 10 satu rangkaian sidang yang memutuskan tentang masa tribulasi. Masa tribulasi itu masa kesusahan besar, masa pencobaan yang berat bagi dunia ini. Sebab dunia akan dibikin sedemikian rupa sampai mereka harus mengambil keputusan siapa yang menyembah Tuhan dan siapa yang tidak menyembah Tuhan. Nasib apa yang akan terjadi bagi kedua belah pihak ini. Jadi kitab Wahyu adalah kitab memandang ke depan. Di bagian ini kita melihat tidak seperti biasa. Kalau kita membaca kitab-kitab yang lain dari Kejadian sampai kitab Yudas, maka kita mendapati menengok ke belakang. Tuhan Yesus apa yang dilakukan dan apa yang diinginkan. Bagaimana jemaat melakukannya. Tetapi dalam bagian ayat yang kita pelajari saat ini, kita memandang ke depan apa yang harus terjadi. Di dalam Wahyu persidangan pasal 4 ini sebagai permulaan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, dan 3 hal itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita bisa memahami pasal 4 ini, seperti berkat yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 1, siapa yang membacakan akan berbahagia, siapa yang mendengarkan akan berbahagia, siapa yang melakukan akan mendapatkan berkat secara khusus di dalam Tuhan. Biarlah berkat yang dijanjikan dalam kitab Wahyu mengalir di hati kita dengan cara kita memahami pasal 4. Dalam pasal 4 ini yang pertama sebagai pusat perhatian yang sangat menonjol yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini adalah pertama, wahyu tentang Tuhan Allah Bapa. Kayak apa Allah Bapa itu di dalam persidangan di surga? Ini bukan kelihatannya seperti biasa setiap hari ya, tetapi adalah sebagai pemimpin sidang, sebagai yang maha kuasa. Kalau kita perhatikan dari bacaan ayat 1 sampai ayat 11, sesuatu yang sangat jelas yang pertama dipandang oleh Yohanes adalah di dalam ayat yang kedua. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Jadi pandangan pertama ketika melihat pintu surga terbuka dalam persidangan, ada sebuah tahta yang besar, dan di atas tahta itu ada yang duduk di atasnya. Kata-kata tahta kita tahu adalah lambang kekuasaan, adalah bukti kekuasaan, adalah tempat orang yang maha kuasa. Nah, kata tahta di dalam 11 ayat ini disebutkan 10 kali. Jadi banyak sekali, hampir setiap ayat menyebutkan tahta-tahta yang menuju kepada Allah Bapa yang ada di surga. Memang ada kata tahta untuk tua-tua, tetapi yang terpenting, yang menjadi pusat perhatian, yang diulang-ulang sampai 10 kali adalah tahta yang ada di tengah, yang besar, di mana Allah Bapa tampil. Lalu dikatakan di atas tahta itu duduk seseorang. Seseorang itu detailnya enggak bisa digambarkan, tetapi dalam ayat 3 dikatakan demikian.
Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan. Jadi Yohanes nggak bisa mengatakan kayak apa, tetapi nampaknya bagaikan, seperti mirip-mirip. Jadi kita untuk memahami dia, Yohanes memakai sebuah hal, yaitu namanya perumpamaan, nampaknya seperti, untuk jembatan, kira-kira kayak apa. Yang pertama dia katakan, nampaknya bagaikan permata yaspis. Permata yaspis. Saya coba cari tahu permata yaspis itu kayak apa. Karena selama hidup saya belum pernah melihat secara nyata yang namanya permata yaspis. Ternyata permata yaspis itu adalah permata yang berwarna hijau lumut, hijau tua dan sangat indah. Hijau lumut, hijau tua yang memancar sedemikian rupa. Lalu nampaknya lagi bagaikan permata sardis. Nah, permata sardis ini adalah permata yang berwarna merah. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari dinamakan permata rubi, ya, rubi merah. Jadi yang duduk di atas tahta itu sebagian kelihatan seperti yaspis, sebagian lagi seperti sardis, batu mulia yang jarang terjadi, hampir nggak pernah melihatnya. Nampaknya orang yang duduk di atas tahta itu. Selain seperti itu yang duduk, yang menjadi penggambaran Allah Bapa, ada pelangi yang melingkupi tahta. Duduk di tahta, ada pelangi yang melingkupinya. Saya kira kalau pelangi semuanya pernah melihat, jauh sekali kita melihat. Warnanya melengkung begitu indah. Dan selain pelangi melengkung di atas tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud. Gilang gemilang itu artinya warnanya begitu cerah, bagaikan zamrud. Zamrud itu adalah warna hijau daun, hijau yang muda, terang sekali, menerangi sekitar tahta itu. Jadi tahta itu sangatlah menonjol. Di tengah besar yang duduk di atasnya adalah seperti permata yaspis dan seperti permata sardis. Ada pelangi di atasnya dan ada sinar seperti zamrud kehijau-hijauan, hijau muda. Jadi tahta itu sangatlah menonjol, sangatlah luar biasa. Zaman itu, zamannya Yohanes, belum ada listrik. Jadi enggak bisa digambarkan. Kalau dia pada waktu itu sudah ditemukan listrik, pasti digambarkan ini seperti lampu disko. Ada merah, ada hijau, ada biru semacam itu. Sehingga orang melihat begitu agung dan indahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Pada zaman seperti belum ada lampu listrik aja, Yohanes menggambarkan itulah pandangan pertama yang namanya Allah Bapa kita. Lalu kemudian siapa yang duduk di tahta itu? Di dalam ayat yang ke-8, ketika 4 makhluk itu menyampaikan puji-pujian berkata kudus-kuduslah Tuhan yang maha kuasa. Jadi yang duduk itu adalah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Dia yang maha kuasa, yang kekal, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Dia adalah oknum yang maha kuasa, oknum yang kekal itu. Dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10 dikatakan lagi, dia yang hidup sampai selama-lamanya. Bahkan dalam ayat 11 dikatakan, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu, kita melihat penampilannya, kita melihat apa yang dikatakan dalam puji-pujian, yaitu mengenai dia bahwa yang maha kuasa, dia yang sudah ada dan yang akan datang. Dialah yang hidup sampai selama-lamanya dan dia adalah yang menciptakan. Dia adalah berkehendak untuk menciptakan dan semuanya menjadi ada.
Itulah Allah Sang Pencipta. Kita enggak sadar setiap berdoa mengatakan Bapa kami yang ada di surga. Abstrak kita enggak bisa membayangkan kayak apa. Tapi dalam kitab Wahyu pasal 4 ini kita melihat Dia yang berkuasa, yang maha kuasa, Sang Pencipta, Dia yang kudus, Dia yang hidup selama-lamanya, duduk berkuasa di atas tahta itu. Seberapa besar kuasanya? Kalau Bapak Ibu sempat membaca Alkitab, sering mendengarkan cerita-cerita dalam Alkitab, yang paling spektakuler adalah yang maha kuasa dari Mesir. Namanya Raja Fir'aun. Pada waktu itu, Mesir adalah negara yang sangat besar. Tetapi Musa datang, kemudian menyampaikan niatnya membawa bangsa Israel keluar ke tanah perjanjian. Raja besar itu menghina siapa yang maha kuasa ini. Lalu kemudian melalui tangan Musa, 10 tulah dijatuhkan kepada Fir'aun. Lalu kemudian Fir'aun itu kehilangan anak-anaknya yang sulung. Dari Fir'aun, pegawainya, rakyatnya, hewannya, ada tangisan malam itu. Dan terakhir semua prajurit Fir'aun masuk tenggelam dalam lautan. Dia dibikin tunduk, raja besar pada zaman itu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang maha kuasa ini. Bapak Ibu ingat sebuah cerita yang dikatakan Yunus. Bapak Ibu dengar kata Yunus, nyanyiannya Yunus di perut ikan. Ya, Yunus di perut ikan. Apa terus itu? Tetapi sebenarnya Yunus itu datang berkhotbah ke negeri yang sangat besar namanya Niniwe. Ibu kotanya negerinya Asyur. Negeri itu dijalani 3 hari 3 malam baru dia bisa berputar. Kita bisa membayangkan berapa besarnya. Yunus diutus oleh yang maha kuasa ini berkata, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan. Lalu kota itu dari raja sampai hewan, budak, semua yang ada berpuasa dan berkabung. Lalu Tuhan memberkati. Tapi 100 tahun berikutnya dalam kitab Nahum, Tuhan menghukum Raja Niniwe sampai Niniwe bubar. Negara besar zaman itu ditaklukkan atas perintah yang maha kuasa oleh nabi kecil yang namanya Yunus. Bapak Ibu membaca lagi seorang yang bernama Daniel, menulis dalam kitab Daniel. Ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Raja besar dari Babilonia, tidak ada tandingannya, begitu luar biasa. Dan ketika dia berkuasa, dia enggak mau tunduk kepada Tuhan itu. Tetapi Daniel datang, menerjemahkan mimpinya. Dan dia dibuat seperti hewan yang dihalau di padang gurun. Selama 7 tahun mereka harus makan rumput, Raja Nebukadnezar. Sampai dia mengaku bahwa yang maha tinggi ini berkuasa, memberikan kekuasaan kepada siapa saja raja-raja pemerintah dalam dunia yang dikehendakinya. Meskipun dia besar, dia harus makan rumput seperti sapi di padang gurun. Sampai mengakui yang maha tinggi itu. Lalu berikutnya masih ada cerita mengenai kerajaan Media Darius. Ketika 3 temannya Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan ke perapian yang menyala, mereka ditundukkan atas perintah yang maha kuasa ini. Masih ada lagi. Bapak Ibu Saudara ingat Esther. Ada di Puri Susan dengan seorang raja yang bernama Ahasveros. Tidak disebutkan kata Tuhan, menyembah Tuhan dalam kitab Esther. Tetapi ada bukti bahwa Esther adalah orang Yahudi. Dalam 3 hari berpuasa, raja besar seluruh kerajaan Media Persia itu takluk kepada yang maha kuasa ini. Masih ada lagi, yaitu ketika kita melihat Daniel sampai kerajaan Artasasta, Koresi yang memulangkan bangsa Israel dari tanah perjanjian, adalah raja-raja yang takluk kepada yang maha kuasa ini. Masih ada lagi kerajaan berikutnya yang namanya Yunani, kerajaan yang sangat besar, yang bisa mengajarkan ke seluruh dunia yang namanya Helenisme, meyahudikan, meyunanikan seluruh dunia dengan filsafat-filsafatnya. Begitu luar biasa
hanya dalam waktu yang singkat, tetapi berikutnya ternyata dia mempersiapkan kedatangan orang-orang yang percaya. Romawi negara sangat besar yang menundukkan seluruh dunia. Kita ingat sampai sekarang banyak jalan menuju Roma. Saking besarnya pembangunan itu. Tetapi akhirnya Raja Roma, Kaisar Roma yang ketiga namanya Konstantinus. Mereka terpaksa harus mengaku bahwa kerajaannya percaya kepada Yesus Kristus. Akhirnya Kristen menjadi kerajaan, menjadi agama kerajaan yang sangat besar pada zaman Konstantinus. Lalu ada kerajaan Allah sampai berdiri sekarang ini. Menuju ke berbagai tempat seluruh dunia, setiap negara ada orang percayanya yang namanya kerajaan Allah. Yang namanya kerajaan Allah, kerajaan yang bersifat ilahi. Rakyatnya tunduk kepada Tuhan secara sukarela, secara fisik. Meskipun dia ada di sebuah negara dan hatinya tunduk kepada Tuhan seperti kita, orang-orang yang percaya datang kepada Tuhan pagi ini. Bapak Ibu lihat sepanjang sejarah, Mesir, Babel, Media, Persia, kemudian Yunani dan Romawi dan sekarang ini seluruh dunia. Raja-raja besar, kerajaan besar yang berkuasa ditaklukkan, ditundukkan oleh yang maha kuasa yang duduk di atas tahta ini. Dan Mesir sekarang menjadi negeri kecil biasa. Kemudian negeri Babel, yaitu negeri Irak, negeri kecil biasa saja seperti ini. Negeri Persia masih ada. Negeri Yunani masih ada. Negeri Romawi kecil sekali. Tinggal satu kota saja, namanya kota Roma, namanya Kerajaan Vatikan. Semua yang besar-besar itu masih ada sebagai fakta sejarah bahwa yang maha kuasa ini memang berkuasa sepanjang sejarah. Itulah Allah Bapa kita. Jadi ketika kita melihat pemandangan seperti yang dilihat, wahyu tentang Tuhan Allah Bapa, Bapa yang kita sembah, yang dikenalkan Yesus kepada kita, sebutlah dalam doa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Itu adalah sebuah oknum yang memang maha kuasa, pencipta, hidup selama-lamanya, kekal dan abadi. Dan itulah yang terlihat di surga. Dia memimpin sidang, memutuskan apa yang bakal terjadi berikutnya. Jadi sangat berbahagia kita orang-orang percaya kalau kita menyembah kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu adalah penyembahan kepada oknum yang tepat. Dia adalah pencipta di atas segalanya, bukan ciptaan, bukan yang ada di dalam dunia. Kita nggak perlu mencari-cari, Tuhan Yesus membawa kita, Roh Kudus membawa kita, pikiran kita mengarah kepada oknum yang sesungguhnya. Kalau ingin tahu siapa yang menciptakan apa yang ada, dia itu. Kalau ingin tahu apa yang menyebabkan semuanya terjadi, dia itu. Kalau ingin tahu siapa yang paling berkuasa sepanjang sejarah, dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang, dia itulah yang duduk di atas tahta. Makanya ketika Yohanes dibukakan wahyu Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dia menjadi kuat, meskipun tadinya lemah, dia meskipun tidak bisa apa-apa, dan akhirnya dia melihat sesuatu yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penglihatan ini meneguhkan kita, membuat kita terhibur. Kenapa kita terhibur? Karena kita menyembah Allah Tuhan yang tepat, bukan yang salah. Kita berdoa, mengabdikan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang superior, yang tertinggi. Jadi inilah wahyu yang sangat menonjol, yang menjadi penyebab dari segala yang ada dalam dunia adalah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, di dalam bagian-bagian yang kita lihat di dalam pasal 4 ini, apa yang ditunjukkan? Yang ditunjukkan adalah wahyu wakil kehidupan yang ada di dalam dunia. Dalam ayat yang ketiga, kita melihat dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi yang gilang gemilang. Itu adalah gambaran yang kita bisa lihat mengenai Allah Bapa. Lalu yang kedua, yaitu wahyu kehidupan. Siapa yang diperlihatkan? Ada 3 figur lagi
3 figur lagi yang disebut dalam ayat 4 dikatakan, dan dari tahta itu, pasal 4 ayat 4, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ada 24 tahta tua-tua mengelilingi tahta itu. 24, mungkin karena 24 jumlahnya lingkarannya cukup besar. Dan mereka itu disebutkan adalah tua-tua. Tua-tua, kemudian mereka memakai jubah putih dan mereka memakai mahkota dari emas. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tua-tua ini kata-katanya dikatakan tua-tua. Saya sangat yakin tua-tua ini adalah orang yang memang sudah tua. Tua secara umur dan tua dewasa secara rohani. Lalu kemudian memakai jubah putih, menunjukkan jubah putih adalah kelakuan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus dan yang suci. Lalu dikatakan mereka memakai mahkota dari emas. Mahkota dari emas. Kata mahkota itu berbeda dengan kata mahkota lain yang ada di dalam kitab Wahyu. Mahkota yang dikenakan 24 tua-tua ini berasal dari kata Stefanos atau Stefanos. Ya. Stefanos itu sebenarnya adalah mahkota, tetapi mahkota para juara pada zaman Romawi. Pada zaman Romawi seringkali ada olimpiade, ada perlombaan. Ya. Siapa yang memenangkan lomba itu, dia diberi mahkota di atas kepalanya. Seringkali bukan dari emas, tapi dari daun-daunan, dari bunga-bungaan. Tetapi ini dikatakan dari emas, sesuatu yang sangat berharga di dalam dunia. Jadi tua-tua ini adalah wakil dari kehidupan orang-orang perjanjian. Jumlahnya 24, saya yakin yang 12 mewakili perjanjian lama, yang 12 mewakili perjanjian baru. Itulah di dalam Alkitab kita dapat 12 suku Israel, 12 murid Yesus, 12 pintu gerbang, kata 12 itu bukan kata yang kosong, tetapi merupakan menunjukkan umat wakil perjanjian lama. Ada 12 orang. Siapa itu? Kita nggak tahu. Karena wajahnya tidak dikatakan dengan jelas. Kemudian 12 lagi wakil dari umat perjanjian baru. Siapa yang masuk di sana? Saya yakin. Pasti saya tidak ada di sana. Kenapa saya tidak ada di sana? Karena ini sudah tua betul. Tua-tua. Seorang yang mumpuni dari segi kerohanian. Memakai jubah putih sudah betul-betul dia mengendalikan dirinya sampai kudus di hadapan Tuhan. Dan memakai mahkota kejuaraan. Artinya dia sepanjang hidupnya telah berjuang sedemikian rupa. Dia bukan orang sembarangan. Orang yang telah mencapai titik sukses tertinggi. Dari 6 juta orang yang kita kenal sekarang ini. Dari berjuta-juta orang yang pernah hidup. Hanya ada 24 saja. 12 dari perjanjian lama, 12 dari perjanjian baru setelah Yesus datang ke dalam dunia. Jadi 12 orang dari sekian miliar orang. Saya yakin dia adalah orang yang paling hebat. Kalau kita menunjuk seperti siapakah dalam perjanjian lama, mungkin kita ingat tokoh semacam Abraham, bapak orang beriman. Seluruh bumi dia orang yang beribadah kepada Tuhan. Mungkin orang-orang seperti itulah layak diberi mahkota dalam hidupnya. Karena dia sudah berjuang sedemikian rupa secara kerohanian. Berjuang sedemikian rupa dalam kehidupan. Sehingga dia berhasil memakai mahkota di hadapan Tuhan. Itu adalah wakil dari kehidupan umat perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada di dekat sana. Sebagai pokok, sebagai orang yang terlibat dalam persidangan. Lalu yang kedua, siapa yang kita lihat? Yang kita lihat dalam ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah atau roh kudus. Dikatakan ada 7. Sekarang yang kita kenal roh kudus ada 1. Tetapi dia adalah pembimbing. Dia adalah pemimpin. Dia adalah penolong umat perjanjian. Dari Kejadian pasal 1 kita lihat Tuhan menciptakan roh Allah melayang-layang.
memelihara, dia adalah membimbing, memelihara dan menolong semua ciptaan. Sampai terakhir gereja diangkat, Roh Kudus tidak ada di dunia lagi. Jadi ketika gereja diangkat adalah batas akhir pekerjaan Roh Kudus. Dia adalah saksi mata, adalah pembimbing, adalah penolong yang membawa umat ini setia kepada yang duduk di atas tahta itu. Lalu yang ketiga di dalam ayat 6 dikatakan ada 4 makhluk hidup di dalam ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah tahta itu ada di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Makhluk itu yang pertama seperti singa, wajahnya, yang kedua seperti lembu, yang ketiga seperti manusia, yang keempat seperti burung nasar atau burung rajawali. Jadi kita melihat ada 4 makhluk hidup. Makhluk hidup itu melambangkan singa. Mungkin Bapak Ibu tahu, singa adalah raja di hutan. Raja dari semua binatang liar. Lembu adalah lambang dari hewan yang paling taat, yang bisa dipekerjakan manusia, yang halal, yang dagingnya enak. Kemudian manusia adalah lambang ketaatan, kehambaan. Dan burung nasar adalah lambang daripada burung-burung liar. Jadi yang ada di hadapan Tuhan itu adalah sebuah perwujudan dari semua alam ciptaan yang dikatakan di hadapan Tuhan ada di sana. Dalam pandangan itu ternyata semua wakil kehidupan, baik umat perjanjian, baik Roh Kudus yang membimbing, baik semua ciptaan ada di hadapan Tuhan. Itulah kalau kita sering memuji Tuhan dari barat sampai ke timur, ya toh, gunung-gunung, lembah-lembah, lautan, dan semuanya kita nyanyikan. Pagi hari sang surya terbit memuji Tuhan. Itu adalah pujian yang total kepada Yang Maha Kuasa. Dari kehidupan yang ada di hadapan Yang Maha Kuasa itu, kita melihat mereka adalah sebagai subjek daripada hal yang ada di dalam dunia. Jadi ketika melihat semuanya itu ada di hadapan Tuhan, mereka telah melakukan yang terbaik, mereka telah bekerja, mereka telah memberi yang terbaik kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk memuliakan Dia. Jadi ketika kita melihat hal ini, hati kita menjadi punya teladan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang kita lihat di dalam bagian yang ketiga ini, selain kita bisa memperhatikan figur Allah Bapa, memperhatikan figur 3 kehidupan dalam awal sidang ini, yang ketiga juga kita melihat wahyu, pujian, dan penyembahan. Bapak Ibu sudah memuji dan menyembah. Seringkali enggak tahu bagaimana memuji menyembah. Seringkali hanya asal ngomong saja, pokoknya haleluya, haleluya, sudah memuji. Nah sekarang kita mendapatkan wahyu tentang pujian penyembahan yang terjadi di surga. Ada 2 kali penyembahan. Yang pertama yang dilakukan oleh 4 makhluk hidup, semua wakil dari ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan di sana, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Apa yang dipujikan, apa yang disembahkan oleh segenap ciptaan. Yang pertama adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kekudusan nama Tuhan. Yesus mengajar kepada kita berdoa, Bapa kuduskanlah namamu. Jadi kekudusan Allah yang Maha Kuasa adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga dipujikan terus menerus. Dan dikatakan Allah yang Maha Kuasa. Ditujukan kepada yang duduk di tahta itu yang Maha Kuasa. Dan dikatakan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Allah yang kekal, Allah yang abadi. Dalam bahasa untuk Tuhan Yesus dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ada terus
Sepanjang sejarah, sepanjang ada waktu dia ada. Jadi materi puji-pujian itu adalah kekudusan. Materi puji-pujian itu adalah yang maha kuasa. Materi puji-pujian itu adalah yang kekal. Apa yang akan kita katakan? Dengan mengatakan siang dan malam. Dengan mengatakan tiada henti-hentinya. Memuji kekudusan Tuhan. Memuji kemahakuasaan Tuhan. Dan memuji kekekalan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin menyembah seperti penyembahan semua ciptaan, tinggal mengatakan, ya Tuhan, ya Bapa Engkau yang kudus. Ya Tuhan, Engkau Bapa yang kekal. Engkau yang maha kuasa menciptakan segala perkara. Begitu saja sudah menyembah Tuhan, hati kita sudah langsung terarah kepada takhta itu. Siapa yang disembah, bagaimana cara menyembah, apa isi penyembahannya. Ada contoh yang sangat jelas. Lalu kemudian yang berikutnya adalah yang dipujikan atau yang disembahkan oleh para tua-tua. Dikatakan dalam ayat 9, 24 tua-tua itu, setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Jadi kita melihat apa yang dilakukan umat perjanjian, sikapnya. Mendengar puji-pujian 4 makhluk, maka setiap puji-pujian dilantunkan, dipersembahkan, tersungkurlah, jatuh tertelungkup, turun dari tahtanya. Kemudian dia menyembah, menyampaikan sembahnya kepada yang maha kuasa itu dan melemparkan mahkotanya. Mengapa mereka sampai melakukan seperti itu? Itu menunjukkan bahwa semua hormat, semua kedudukan diberikan kepada yang maha kuasa, kembali kepada yang maha kuasa. Ketika melemparkan mahkota, itu artinya semua hasil karyanya, semua daya upayanya, semua yang dapat dicapainya, dilemparkan kepada Dia, dipersembahkan kepada Dia, Allah yang maha kuasa. Ini adalah sikap yang meneladani kita. Bagaimana seharusnya kita hidup? Apa yang berlayak di hadapan Tuhan itu? Yang berlayak adalah sikap kita. Yang tersungkur, kata-kata kita yang menyembah dan memberikan apa yang sanggup kita berikan. Yang mampu kita capai, yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada kebanggaan di dalam umat perjanjian itu. Bukan tahtanya, bukan amal baiknya, dan juga bukan kehormatannya mahkotanya. Semua yang didapat dalam dunia ini diserahkan kembali untuk menghormati yang maha kuasa. Kemudian ketika dia sudah menghormati, ayat 11 sebagai puncaknya, ya Tuhan Allah kami. Itu adalah pujian kepada Bapa yang maha kuasa. Engkau layak menerima pujian, layak menerima hormat, layak menerima kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan semuanya. Dia penciptanya. Segala sesuatu terjadi oleh kehendak-Mu. Oleh kehendak-Mu semuanya ada. Apa yang bisa kita pujikan? Apa yang kita bisa sembahkan? Apa yang bisa kita katakan? Adalah puji-pujian, memuji Dia, menghormati, mengatakan kuasanya, mengakui kuasanya, mengakui bahwa Dia yang menciptakan, Dia yang berkehendak. Jadi segala yang ada dalam dunia ada di dalam tangannya, ada di dalam kehendaknya. Ketika kita mengembalikan kepada Dia, itulah wahyu pujian. Dari 2 puji-pujian para 4 makhluk hidup, seluruh ciptaan, dan juga 2 bagian umat perjanjian, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, membawa kita kepada sebuah tujuan hidup. Apa yang layak yang kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang layak yang bisa kita bawa kepada Tuhan?
selain sebuah pengakuan, sikap, dan juga kita memberikan apa yang kita punya, itulah sasaran dari kehidupan. Lalu kalau kita sudah melihat semuanya ini, apa yang ada dalam dunia ini, apa yang kita bisa lakukan? Tentu kita bisa memprioritaskan bahwa pujianlah yang layak diberikan kepada Tuhan. Syukur dan hormat yang layak diberikan kepada Tuhan. Kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Bagus, itu tepat. Ketika kita berkata, Tuhan, aku hanya bisa memujimu. Bagus. Aku hanya bisa menghormatimu. Bagus. Aku hanya bisa mengatakan Engkau yang Maha Kuasa. Aku hanya bisa tersungkur di hadapanmu. Aku hanya bisa menghormati Engkau. Itulah yang diinginkan Tuhan. Seringkali apa yang diminta Tuhan itu bukan apa yang kita tidak punya. Tetapi sebenarnya apa yang kita punya. Tetapi seringkali kita enggak menghargai apa yang kita punya. Waktu kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Seringkali kita tidak melakukannya. Dan kita mencari-cari sesuatu yang menyenangkan hati manusia. Dari wahyu tentang persidangan surgawi. Di bagian pertama. Kita bisa melihat siapa tokoh yang maha kuasa. Kita bisa melihat bagaimana wakil dari kehidupan ini memperlakukan dia dan berlaku di hadapannya. Dan kita bisa mendapat wahyu pujian penyembahan yang sangat indah. Dari sini dalam pasal 4 ini kita sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan untuk menyambut apa yang bakal terjadi. Akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya kita dibikin terpesona oleh pekerjaan Tuhan ini sebab Yohanes telah membukakan rahasia yang paling dalam kepada kita mengenai persidangan keputusan surgawi. Jadi kalau semua sudah diputuskan yang maha kuasa dengan segenap yang ada, sekarang yang terjadi adalah pelaksanaannya. Sidang itu sudah disidangkan, keputusan itu sudah ada, dan sekarang tinggal melakukan. Saat inilah kita menjadi pelaku-pelakunya. Apa yang masih kita bisa lakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kita sudah tahu. Dan biarlah kita memberi yang terbaik, memberikan apa yang seharusnya diberikan, dan kita menghormati dia, layaknya dia sebagai Allah, Bapa Sang Pencipta. Tuhan memberkati. Saya undang teman musik dan singer. Mari kita responi seperti puji-pujian yang dikatakan oleh 24 tua-tua yang menyembah Allah Bapa dengan mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu telah ada. Dengan memandang Dia yang ada di tahta, yang ada di kerajaan surga, kita memberikan hormat kita, sembah kita, dan puji kita. Ya Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Oh,
Yesus. Haleluya. Dengan hati yang penuh hormat dan syukur, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, segala diciptakan oleh karena itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Kami tertunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau telah membukakan kebenaran melalui hamba-Mu Yohanes. Diperlihatkan persidangan surgawi yang telah memutuskan segala perkara. Tetapi bagian yang kami nikmati pada hari ini adalah betapa luar biasanya Engkau ya Bapa, Tuhan Allah yang duduk di atas tahta, yang kekal dan abadi, yang menciptakan segala perkara, yang maha kuasa menundukkan semua kekuasaan yang ada dalam dunia. Raja-raja besar, kerajaan-kerajaan besar semuanya takluk tunduk di bawah kuasa-Mu karena Engkau yang menciptakan semuanya. Dan kami melihat keteladanan dari semua kehidupan, meninggikan Engkau, menyanjung Engkau, memberikan yang terbaik kepada-Mu. Dan Engkau memberikan mulut kepada kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami sebagai umat perjanjian yang telah Kau tebus dengan darah-Mu, yang telah Kau lahirkan kembali, yang Kau izinkan membangun kehidupan untuk memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, jamahlah kami semua, supaya kami memandang kemahakuasaan Allah sebagai berkat khusus dalam kehidupan kami, yang menghiburkan kami, yang menguatkan kami. Bahwa kami adalah orang yang biasa, sederhana, tetapi berharga di mata-Mu, karena Engkau sudah mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk membayar lunas dosa-dosa kami. Izinkanlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, memberikan apa yang harus kami berikan, mempersembahkan apa yang harus kami persembahkan, dan selalu memuji-muji nama-Mu, selalu memberi hormat dan kemuliaan, karena Engkau layak menerima semuanya ini. Kami serahkan satu persatu umat-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah hati mereka, berikanlah iman yang kokoh di hati mereka, bahwa mereka sudah dipilih oleh Tuhan, dan mereka sudah memutuskan untuk memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat
sebagai objek dari penyembahan, sebagai sumber daripada kehidupan. Biarlah Bapa pilihan kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu sebagai pilihan yang kuat, yang kokoh, yang dijalankan terus sampai akhir nanti. Karena kami tahu akhirnya tidak ada yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tahu akhirnya tidak ada yang berharga di hadapan-Mu kecuali menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami pahami saat ini. Biarlah meskipun kami tidak bisa menangkap semuanya, Roh Kudus akan menolong kepada kami bahwa yang kami sembah adalah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima semua kebenaran firman ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Demi kita akhiri ibadah dengan bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan ibadah kami pagi ini. Dan sekarang kami akan meninggalkan tempat ini kembali kepada kesibukan kami masing-masing. Tetapi Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mohon campur tangan-Mu dalam hidup kami. Mari ulurkanlah tangan-Mu dalam kehidupan kami. Mari berkatilah kami dengan berkat-berkat jasmani, berkatilah kami dengan berkat-berkat rohani, sehingga kami semuanya berada di dalam berkat berkelimpahan yang Kau sediakan. Kami doakan adik-adik kami yang masih sekolah, Tuhan berkati cara belajar baru, guru baru, pelajaran baru, cara baru. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga adik-adik kami boleh tetap sekolah dengan baik dan tidak ketinggalan, bahkan bisa mengikuti semuanya karena pertolongan tangan Tuhan. Kami doakan setiap pekerjaan yang dijalankan oleh anak-anak-Mu, apapun macam pekerjaannya, Tuhan kiranya Kau campur tangan supaya semua pekerjaan boleh dilakukan dengan rasa takut dan hormat kepada-Mu. Kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan dalam pekerjaan yang terjadi di masa pandemi ini, kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami masih bisa bersaing, kami masih bisa eksis dalam pekerjaan kami, bahkan kami semakin maju di dalam setiap pekerjaan kami. Kami doakan setiap rumah tangga ya Tuhan, kiranya Kau tolong setiap rumah tangga kami, Kau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, karena kami mendengar banyak rumah tangga yang mulai goyah, mulai kehilangan komunikasi yang sehat, mulai banyak beban yang ditanggung. Kiranya Tuhan, Kau sebagai kepala dari keluarga kami, Kau sebagai pemimpin dari keluarga kami, Kau sebagai kepala daripada tubuh yang adalah kami semua, Kau menolong kami, membuat kami apapun yang terjadi kami tetap setia dengan pasangan-pasangan kami, setia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kami. Kami juga berdoa kiranya Kau cukupkan kami dengan makanan dan minuman. Kami berdoa juga kiranya Kau memberi kesehatan kepada kami, Kau lindungi kami dari semua hal-hal yang berbahaya, baik itu sakit, penyakit maupun malapetaka. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami dan Tuhan selalu menggenggam erat hidup kami, sehingga kami aman dan nyaman. Dan berikanlah keamanan kami dimanapun kami berada, aman di rumah-rumah di mana kami tinggal, aman di jalan-jalan yang kami lewati, aman di tempat-tempat di mana kami bekerja. Kami percaya Tuhan melindungi kami sepenuhnya sehingga tidak ada malapetaka yang bisa menimpa kami tanpa seizin-Mu. Namun kami juga tahu bahwa pekerjaan roh-roh jahat, setan dan iblis mengancam kami, akan menjatuhkan kami. Saat ini kami bersatu hati mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus semua karya dan pekerjaan si jahat. Tidak ada yang bisa menyentuh kami karena Tuhan lebih berkuasa melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang boleh kami lakukan saat ini. Kami mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang bisa hadir dalam ibadah ini. Kiranya Engkau sekali lagi memberkati apa yang sedang dikerjakan, memberkati dalam hidupnya, dan memberkati apa yang dipersembahkan kepada Tuhan berupa rupiah-rupiah yang akan diberikan pada akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan itu, dan Tuhan memberkati setiap pribadi yang mempersembahkannya, karena itu berlayak di hadapan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan perjalanan pulang ke dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin kami tibakan di rumah dengan selamat, dan berkati kami minggu ini supaya menjadi minggu yang penuh dengan sukacita,
minggu yang penuh dengan damai sejahtera, minggu yang penuh dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, sebelum undur diri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Tuhan menyertai perjalanan hidupmu dengan shalom, dengan damai sejahtera. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, kasih karunia di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai salah-salahnya pada hari Maranatha. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.